Putusan nomor 14 garing PHP titik BUP garis datar 19/2020. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 yang diajukan oleh 1. Muhammad Rudini Darwan Ali, 2. H. Samsudin SPDI. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. Fahri Bahmid SH MH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 17.A dan seterusnya memberi kuasa kepada Ali Nurdin SH ST MH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berdasarkan berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini: 1. H. Halikinor SH MM, 2. Irawati SPD. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 020 dan seterusnya memberi kuasa kepada RA Made Damayanti Zulfa SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca dan mendengar permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap dibacakan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan 4 Undang-Undang 10 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon aku. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.4 sampai dengan 3.4.6 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon diajukan di kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 21.37 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 14 dan seterusnya, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016. Terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 sehingga perkara aku dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis dan masif. Pada pokoknya pemohon mendalilkan mengalami pengurangan suara sebanyak 5.000 suara akibat 1. Tindakan KPPS yang tidak menjalankan prosedur pemilihan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan ketidaksesuaian pengisian data dalam formulir model C hasil KWK yang terjadi di Desa Pelangsingan, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kelurahan Sawan, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Pasir Putih dan Desa Telaga Baru. Dan 2. Banyaknya pemilih yang tidak memiliki surat undangan atau formulir C6 melakukan pencoblosan dengan hanya menggunakan kartu tanda penduduk yang dengan sengaja tidak dicatatkan dalam daftar hasil hadir pemilih oleh petugas di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Antakalang dan Kecamatan Cempaka Hulu. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, pemohon mengajukan alat bukti P4 sampai dengan P15. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta keterangan Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur baik secara lisan maupun tertulis dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya, termohon mengajukan alat bukti berupa bukti T1 sampai dengan bukti T23,
Pihak terkait mengajukan bukti PT 1 sampai dengan PT 16, Bawaslu Kota Waringin mengajukan bukti PK 1 sampai dengan bukti PK 91. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan aku pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.8.4 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi data kependudukan, jumlah penduduk di Kabupaten Kota Waringin Timur adalah 415.702. Kemudian perbedaan antara suara terbanyak dengan pemohon adalah 1,5%. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% kali 168.155 suara sama dengan 2.522 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 47.161 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 56.536 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 9.376 suara atau 5,6% atau lebih dari 2.522 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon ada pasangan calon bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan berhukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Adapun ketentuan tersebut andaipun ketentuan tersebut disimpangi quad non, telah ternyata dalil pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 6. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum quod non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, Daniel Yusmik P. Arif Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2020
dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 17:48 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman dan oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, dan pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kota Waringin Timur atau yang mewakili. Selanjutnya, putusan nomor 125-PHP-Gub-Datar 19-2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 diajukan oleh 1. Insinyur Ben Brahim S. Bahat MMMT, 2. Dr. H. Ujang Iskandar ST MSI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. Bambang Wijayanto dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus nomor 13 dan seterusnya memberi kuasa kepada Ali Nurdin SH ST MH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon berkenaan dengan permohonan di atas. Berikut ini: 1. H. Sugianto Sabran, 2. H. Edi Pratowo Esos MM, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan umum gubernur dan seterusnya berdasarkan surat kuasa khusus nomor 02 dan seterusnya memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zulfa SH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan. Angka 4, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah 3.2 dianggap dibacakan, 3.3 dianggap dibacakan, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 10/2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Permohonan pemohon akuo. Oleh karena itu, eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.4 sampai 3.46 dianggap dibacakan. 3.5 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 13.12 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 128 dan seterusnya, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016.
Berkenaan dengan permohonan akuo, permohonan pada pokoknya mendalilkan telah terjadinya antara lain tingginya jumlah DPTB seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2. adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh termohon dan Bawaslu, 3. adanya penyalahgunaan penggunaan dana bantuan COVID, dana program CSR, Bangkalten, dan lain sebagainya. Bukti P1 sampai dengan bukti P208. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, bukti T1 sampai dengan bukti T144, bukti PT1 sampai dengan bukti PT59, dan bukti PK1 sampai dengan bukti PK69, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa terkait tingginya jumlah DPTB di seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah, dikarenakan KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak memilih di TPS walau tidak sesuai dengan RT/EW yang tercantum dalam EKTP. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, hal ini terjadi di 5 TPS dan Bawaslu telah merekomendasikan ke KPU Kabupaten Kota Waringin Barat, Waringin Timur, Kabupaten Barito Utara setempat untuk melakukan pemungutan suara ulang di wilayah tersebut paling lambat 4 hari setelah pelaksanaan pungut hitung. Pida bukti P25 sampai dengan bukti P28. 2. Bahwa terkait ketidaknetralan yang dilakukan oleh termohon dengan adanya dugaan penggunaan slogan oleh KPU yang diduga mirip dengan paslon 02 sudah dilaporkan ke Bawaslu, dan berdasarkan hasil penanganan pelanggaran tidak ada temuan maupun laporan terkait slogan Kalteng Batuah di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu di 14 kabupaten kota se-Kalimantan Tengah. Pida bukti PK4 terhadap pelanggaran pembiaraan terpasangnya spanduk COVID-19 bergambar Cagup 02 dan tagline yang sama di jalan-jalan seprovinsi Kalteng. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah beserta Bawaslu di 14 kabupaten kota Kalimantan Tengah telah melakukan penertiban terhadap spanduk baleho tersebut dengan berkoordinasi kepada pemerintah daerah setempat untuk bersama-sama melakukan penurunan penertiban terhadap spanduk baleho tersebut. 3. Laporan yang pemohon adanya penolakan, laporan tersebut telah ditindaklanjuti, yaitu 1. Laporan mengenai dugaan pembagian sembako pemerintah beserta sarung yang diduga dilakukan oleh paslon 02. Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana pemilihan. Pida bukti PK68. 2. Terkait dengan ada penolakan laporan tentang dugaan penggunaan program pemerintah provinsi insentif perangkat desa telah dilakukan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu. 3. Bahwa terkait dengan dugaan penyalahgunaan penggunaan dana bantuan COVID, dana program CSR Bangkalten, dana bantuan keuangan untuk semua aparat desa, dana simultan dana insentif daerah DID Provinsi Kalimantan Tengah, mutasi dan pengangkatan pegawai dan lain sebagainya. Ketidaknetralan PSN, pengguna PNS, penggunaan fasilitas pemerintah, spanduk dan lain sebagainya. Pemohon menyampaikan laporan kepada Bawaslu dengan nomor laporan 20 dan seterusnya. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran dengan cara melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi-saksi dan pihak terkait yang melalui 2 tahap pembahasan. Pembahasan pertama pada tanggal 20 Desember 2020, pembahasan kedua pada tanggal 23 Desember 2020, dan berdasarkan hasil pembahasan kedua pada sentra Gakumdu diulangi, dan berdasarkan hasil pembahasan kedua pada Sentra Gakumdu disimpulkan bahwa status terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan sebagaimana telah dituangkan dalam formulir model A17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan akuo
pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. 3.8 dianggap dibacakan sampai 394. 3.9.5 bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan semester 1 tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencataan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.602.119 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% kali 1.038.928 suara. Total suara sah sama dengan 15.583 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 502.800 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 536.128 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 536.128 suara dikurangi 502.800 suara sama dengan 33.328 suara, sama dengan 3,2% atau lebih dari 33.328 suara. Menimbang bahwa ini ada perbaikan mungkin. Lebih dari 15.583 suara. Ralat. 3.10 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 1 huruf B Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut simpangi, quote non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 6. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum, quote non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi
1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, Daniel Yusmi Pevoe, Arif Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 18.04 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriani sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon, kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, dan pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili.